Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar memahami kitab Syarah Ibni Aqil terhadap kitab Alfiyah, bait-bait dari kitab Alfiyah. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang ke-12 kalau tidak salah ini. Yaitu siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un liyali lam kayasham. Jadi, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarahu rahimahumullah nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihima fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi ini masuk pada tahap ketiga. Kemarin sudah kalam, isim, fi'il, dan sekarang ini huruf. Nah, tapi ada yang diulang di sini fi'ilnya nih. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Bermula selain daripada keduanya, selain daripada isim dan fi'il itu, yaitu ada huruf. Bermula yang demikian itu kahal seperti hal, seperti fi, dan seperti lam. Nah, fi'lun mudhari'un bermula fi'il mudhari' itu yali mengiringi ia lam akan lam kaya syam seperti lapas ya syam. Wa madhiyal af'ali bit tamiz wasim bin nuni fi'lul amri in amrun fahim. Nah, ini madhiyalin jadi maf'ul muqaddam, dan akan fi'il madi bedakanlah ia dengan ta, yaitu akan fi'il madi dengan tak bedakanlah, atau bedakanlah fi'il madi itu dengan tak. Wasim dan tandailah bin nuni dengan nun itu fi'lal amri akan fi'il amar. Jadi fi'lal amri ini maf'ul sim ini. In amrun fuhim, jika dipahami perkara itu. Nah, jadi siwahuma ini jadi mubtada bil ibtida, tanda rafa'nya dengan dhammah yang ditakdirkan. Karena ini masuk isim maksur, mudhaf siwa huma dhamir. Dhamir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudhafan ilaih. Al harfu jadi khabarnya marfu' tanda rafa dhammah. Kahal ini jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khabar dari mubtada mahdhuf takdirannya wadzalika. Nah, bermula yang demikian itu seperti hal. Nah, bermula yang demikian itu sabit atau sabit seperti hal. Nah, terus kahal ini terus wafi ini waw atap fi atap kepada hal, walam waw atap lam juga atap kepada hal. Fi'lun mudhari'un ini mubtada. Fi'lun ini mubtada marfu' tanda rafa dhammah. Mudhari'un jadi naatnya. Naat kepada yang dirafakan juga rafa. Yali fi'il mudhari' marfu' tanda rafanya ini dengan dhammah yang ditakdirkan. Karena berat. Kenapa dia rafa? Karena terbebas dari amil nasab, amil jazam. Nah, fa'ilnya kembali kepada huwa. Maf'ulnya ini yang seperti yali. Ini lam. Ini lam ini pada mahal nasab jadi maf'ul yali ini. Kaya syam ini sama seperti kahal. Jadi contoh-contoh ini
Misalnya kayak Syam atau kali ini semuanya ini muta'alaq kepada yang dibuang pada mahal rafa, jadi khobar dari mubtada mahdzuf takdirannya wadzalika. Wa madhiyal af'ali, jadi wawu ibtida atau istinaf ini, dan akan madiyah ini jadi maf'ul muqaddam, mudhaf madiyah, al af'ali mudhafun ilaih. Bitta ini jumlah jar majrur, ba huruf jar, atta majrur dengan ba, tanda jarnya itu dengan kasrah yang ditakdirkan karena ini dibuang baris huruf akhirnya bitta i-nya itu yang dibuang karena darurat. Jadi dia ini isim maksur jadinya. Nah, dengan kasrah yang ditakdirkan di atas alif. Miz ini fi'il amr. Nah, inilah fi'il yang menjadikan madi ini jadi maf'ul muqaddamnya. Wasim wa tabsim ini fi'il amr juga. Bin nuni ini jumlah jar majrur. Ba huruf jar, an-nuni majrur dengan ba, tanda jarnya sukun. Fi'il al-amri fi'ilani maf'ul sim, maf'ul mansub tanda nasab fathah. Mudhaf fi'la al-amri mudhafun ilaih. In huruf syarat, huruf syarat, terus amrun ini naibul fa'il yang dibuang, itu takdiran. Fuhim ini jadi fi'il madi bina majhul. Jadi jawabnya juga ini jawab dari ini juga dibuang juga ini. Jika dipahami ya bedakanlah gitu. Yushiru ila annal harfa, jadi musannif itu mengisyaratkan kepada bahwasanya huruf itu yamtazu minal ismi wal fi'li, berbeda huruf itu dari isim dan fi'il, bi khuluwihi, dengan tidak adanya atau sepinya isim huruf itu, an alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wa alamatil af'ali, dan sepi juga dari tanda-tanda fi'il. Sama masalah, kemudian musannif memberikan contoh bihal wa fi walam, dengan mendatangkan lafaz hal, fi, dan walam, yaitu mendatangkan hal, fi, dan lam. Jadi ketiganya ini adalah huruf. Kenapa didatangkan munabihan sebagai satu peringatan atau sebagai satu atensi kepada kita, perhatian kepada kita, ala annal harfa, kepada bahwasanya huruf itu yang qasimu ila qismaini, terbagi huruf itu kepada dua bagian. Mana saja dua bagian itu? Mukhtasin wa ghairi mukhtasin. Jadi ada huruf itu yang khusus, ada huruf yang tidak khusus. Bisa kita baca mukhtasun juga, mukhtasun wa ghairu mukhtasin berarti. Jadi mubtada mahdzuf takdirannya al-awwal. Fa asyara, maka mengisyaratkan musannif bihal, dengan huruf hal ini, ila ghairil mukhtasi, kepada huruf yang dia ini bagian dari huruf yang tidak khusus. Kan tadi ada khusus, ada yang tidak khusus. Hal ini bagian yang tidak khusus. Berarti yang tidak khususnya dulu dibahas ini. Wa huwa alladzi, dan dialah huruf yadkhulu 'alal asma'i wal af'ali. Dialah huruf yang masuk ianya alladzi ini kepada isim-isim, dan masuk juga kepada fi'il. Contohnya hal zaidun qaimun wa hal qama zaidun. Jadi hal ini bisa masuk kepada isim dan fa'il. Contohnya mana ini? Zaidun qaimun, ini adalah jumlah ismiyah, masuk ke hal ini, maka hal ini bisa masuk kepada jumlah ismiyah. Hal ini juga bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Contohnya hal qama zaidun. Qama zaidun ini adalah jumlah fi'liyah. Seperti itu. Wa asyara bi fi walam, dan musannif mengisyaratkan dengan adanya huruf fi dan lam ini ilal mukhtasi, kepada bagian huruf yang khusus. Tadi itu hal itu tidak khusus, fi dan lam ini khusus dia. Bahwa dan dia huruf yang khusus ini kismani, terbagi menjadi dua, yaitu
mukhtasun bil asma'i, yaitu huruf yang khusus atau yang khusus dia itu masuk kepada isim saja. Kafi seperti fi ini khusus masuk kepada isim. Nahu contohnya Zaidun fid dari, bermula si Zaid itu ada di dalam rumah. Jadi fi ini masuk kepada isim, yaitu lafaz ad-dari ini. Wa mukhtasun, dan yang kedua itu adalah mukhtasun bila afali, yang khusus kepada atau masuk kepada fi'il kalam seperti huruf lam ini. Nahu contohnya lam yakum Zaidun. Jadi lam ini masuk kepada fi'il yaitu yakum. Yakum ini fi'il mudhari majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun, Zaidun fa'ilnya. Lam yakum Zaidun. Nah, seperti itu. Tsumma syara'a fi tabyini. Nah, ini berarti selesai ya ini pembahasan tentang hurufnya ini. Lalu masuk kepada fi'il ini. Tsumma syara'a fi tabyini annal fi'la yanqasimu ila mudhari'in wa madin wa amrin. Kemudian musannif masuk di dalam menjelaskan bahwasanya fi'il itu terbagi kepada fi'il mudhari', fi'il madhi, dan fi'il amar. Nah, faja'ala alamatal mudhari'i sihhata dukhuli lam alaihi. Maka musannif menjadikan akan tanda mudhari itu akan bisa atau bolehnya fi'il mudhari itu dimasuki lam alaihi kepadanya fi'il mudhari. Kaulika seumpama ucapanmu fi yashamu, pada lafaz yashamu itu menjadi lam yasham. Jadi lam yasham. Jadi asalnya yashamu ketika fi'il mudhari marfu'. Nah, ketika dimasuki amil jazam menjadi lam yasham. Nah, lam ini masuk kepada fi'il mudhari. Wa fi yadribu, dan pada lafaz yadribu menjadi lam yadrib. Jadi yadrib ini fi'il mudhari yang dimasuki lam. Wa ilaihi, dan kepadanya ini asyara biqaulihi, musannif mengisyaratkan dengan ucapannya. Jadi maksudnya wa ilaihi, dan kepadanya ini fi'il mudhari yang sah menerima lam ini dengan ucapannya. Jadi mengisyaratkan musannif atau mu'allif, nah itu dengan ucapannya fi'lun mudhari'un, yaitu fi'il mudhari itu yali lam, itu mengiringi akan lam, kayak syam seperti lafaz yasham. Jadi mu'allif atau Syekh Ibnu Malik itu memberitahu kepada kita bahwa yasham ini bentuknya adalah fi'il mudhari yang bisa nanti dimasuki lam menjadi lam yasham, seperti itu. Tsumma asyara ila ma yumayyizul fi'l al-madhiya. Kemudian musannif mengisyaratkan kepada ma yang membedakan ma itu akan fi'il madhi. Tadi kan pembahasan fi'il mudhari, sekarang pembahasan fi'il madhi. Bi qaulihi, dengan ucapannya wa madhiyal af'ali bitta'i miz wa madhiyal af'ali bittamiz. Dan akan fi'il madhi bedakanlah ya dengan adanya ta. Ai mayyiz madhiyal af'ali bitta'i. Jadi maksud dari bait ini yaitu bedakanlah olehmu akan fi'il madhi dengan adanya ta. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengannya ini adalah yaitu ta ini adalah ta'ul fa'ili, yaitu ta fa'il. Wa ta'ul ta'nis sakinatu, dan ta ta'nis yang sukun. Wa kullu minhuma, dan bermula tiap-tiap daripada keduanya ta ta'nis yang mati dan ta fa'il ini la yadkhulu, tidak masuk illa ala madhil lafzi, kecuali kepada lafaz fi'il madhi. Contohnya tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi tabarakta, maha suci engkau. Jadi walaupun ini bentuknya fi'il madhi, tetapi tidak selalu kita artikan fi'il madhi telah suci engkau, karena ini tidak boleh. Nah, artinya maha suci engkau ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wa ni'matil mar'atu. Jadi maksudnya ini ta ini jadi tak fa'ilnya. Yang kita tahu tak fa'il ini masuk kepada fi'il madhi. Berarti tabarak ini fi'il madhi, tabarakta ini fi'il madhi sekaligus jadi fa'ilnya. Wa ni'mat, dan contoh ni'matil mar'atu hindun, seutama sebagus perempuan itu ya hindun. Nah, nikmat ini kita tahu dia fi'il madhi dengan adanya tak
tak taknis. Asalnya dia tak taknis tetapi diberikan harakat kasrah lil takhallus min iltiqa'is sakinain, untuk menyelamatkan diri dari untuk selamat dari dua huruf yang sukun. Tapi intinya kita tahu ni'ma ini fi'il karena adanya tak tanis. Wa bi'satil mar'atu da'dun, dan seburuk-buruk perempuan itu adalah da'dun. Ini sama ketentuannya. Biasa ini kita tahu dia fi'il karena adanya tak tanis. Summa dzakara fi baqiyatil baiti, kemudian musannif menyebutkan di sisa bait itu anna alamatal fi'lil amri, bahwasanya tanda fi'il amr itu apa tandanya itu qabulun nuni taukid, yaitu menerima fi'il amr itu nun taukid. Wad dilalatu 'alal amri bisighatihi, dan wadalalatu atau dilalatu, dan yang menunjukkan ke atas amar itu dengan bentuk atau lapasnya. Contohnya idriban, pukullah. Ini untuk fi'il amar yang bersambung dengan nun taukid hafifah. Wa ukhrujan, ini untuk ukhrujan ya, fi'il amar yang bersama dengan fi'il amar bersama dengan nun taukid. Nah, jadi keduanya ini kita tahu dia fi'il karena adanya nun taukid. Khususnya lebih khusus lagi ini nun taukid yang masuk pada fi'il amar. Fa in dallatil kalimatu, maka jika menunjukkan kalimat itu alal amri kepada fi'il amar, walam taqbal nun taukidi, dan fi'il amar itu tidak menerima akan nun taukid. Nah, jika ada fi'il amar tidak menerima taukid, fahiya ismu fi'ilin, maka namanya dia itu adalah isim fi'il. Fa'ila dzalika, dan kepada yang demikian itu asyara biqaulihi musannif, mengisyaratkan dengan ucapannya wal amru illam yakulin nuni mahal fihi wasmun nahwu sawahayal. Jadi, dan bermula fi'il amr jika tidak ada bagi nunnya itu tempat pada amr itu, huwa ismun, maka dia itu adalah isim. Bukan fi'il amr, dia itu isim fi'il atau isim fi'il amr. Nahu contohnya adalah sah wa hayal. Lafaz sah artinya diamlah, wa hayal artinya akbil, menghadaplah atau terimalah lah gitu. Jadi i'rabannya wal amru ini jadi mubtau istinab al amru, jadi mubtada bil ibtida marfu' tanda rafa dhammah. Ini huruf syarat lam huruf jazam mabni di atas sukun. Yaku fi'il mudhari' nakis majzum dengan lam, tanda jazamnya dengan sukun pada nun yang sukun pada nun yang dibuang. Lin nuni ini jumlah jar majrur muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal nasab, jadi isimnya yaku. Mahal ini jadi berarti linuni ini muta'allaq kepada yang dibuang pada mahal nasab, khobar muqaddam yaku. Nah, mahalun jadi isim muakharnya marfu' tanda rafa' dhammah gitu. Fihi jumlah jar majrur. Terus huwa ismun, nah, jika tidak ada tempat, nah, berarti ini jawab dari in, tetapi jawabnya tidak ada menggunakan fa karena ini darurat kayak gini. Jika tidak ada tempat nun pada amr itu, maka dia itu disebut isim, bukan fi'il amr, tetapi isim fi'il amr. Jumlah berarti huwa ini mubtada dan khabar ini. Nahu ini contohnya sah. Jadi nahu ini adalah khabar dari mubtada mahdzuf takdirannya wa dzalika. Mudhaf nahu sah. Ini pada mahal jar, ini mudhaf ilaih. Jadi jumlah ini sah ini pada mahalnya itu jar, jadi mudhaf ilaih. Wa hayhal wa atap kepada sah ini. Seperti itu. Fasah, maka lapas sah wa hayhal dan lapas hayhal itu ismani adalah dua isim, walaupun bentuk artinya itu menyuruh sah diamlah, hayhal terimalah atau menghadaplah.
Nah, walaupun artinya fi'il amar tetap dia ini isim karena apa namanya? Fi'il amar yang berarti uskut itu diberi nama, apa namanya? Soh namanya. Makanya seperti itu. Karena ada namanya itu adalah soh lah. Karena ada namanya berarti dia itu isim. Wa indallah alal amri sekalipun menunjukkan keduanya itu atas perintah. Nah, ada miqabulihima nun taukid. Karena ketiadaan menerima keduanya itu akan nun taukid. Fala taqulu maka tidak engkau katakan sohanna wala hayhalanna. Jadi orang Arab tidak menambahkan nun pada lafaz sah ini. Kalau kita tambahkan ya bisa saja, tetapi ketentuan orang Arabnya itu tidak menambahkannya. Wa in kanat sah bermakna uskut wa hayyahal, sekalipun ada sah itu bermakna uskut, wa hayyahal dan hayyal itu bermakna akbil. Fal fariqu bainahuma, dan yang membuat beda di antara keduanya itu adalah qabulun taukidi, yaitu menerimanya dan taukid, wa adamuhu dan tiada menerimanya. Contohnya uskutannya dan akbilannya. Kalau uskutannya kan bisa menerima, sedangkan sah itu tidak. Wala yajuzu zalika fi sahih, dan tidaklah pada yang demikian itu, dan tidak bolehlah oleh yang demikian itu pada lafaz sahin dan wahayyahat fi sah wahayyahat. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.